Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, mari berikan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini Selasa 19 Agustus 2025 diambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 10 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kabar baik adalah merupakan kabar yang sangat dirindukan oleh setiap orang. Apalagi orang yang berada dalam penderitaan, sakit penyakit. Sungguh mereka itu seperti seorang yang berjalan di padang pasir yang sangat membutuhkan air demi mempertahankan hidupnya. Sama juga seperti pengalaman orang-orang Palestina dulu ketika meminta perlindungan kepada Jerman untuk diterima menjadi pengungsi di sana. Jadi saudara-saudara, dulu lebih kurang 10 tahun yang lalu, tepatnya sekitar Juli 2015, ada sekelompok orang yang memohon perlindungan suaka ke Jerman. Tentu menerima kedatangan pengungsi tidaklah dapat diterima begitu saja. Perlu perundingan yang lama untuk membahas itu. Jadi pada masa-masa itu ada seorang anak remaja yang datang menghampiri konselir Jerman dengan berkata, "Betapa beratnya kami menjalani hidup yang tidak punya kepastian ini." Tetapi ternyata walaupun dengan berat dan penuh perdebatan, akhirnya ratusan ribu pengungsi Palestina diterima oleh Jerman. Saudara-saudara, tentu kabar baik ini sungguh sangat membahagiakan kehidupan para pengungsi. Karena dengan diterimanya mereka, setidak-tidaknya harapan perubahan ke arah yang lebih baik sudah terbuka. Jadi sejalan dengan kabar sukacita itulah juga yang mau disampaikan kepada umat Israel melalui nats ini. Tempat tinggal mereka yang sudah tinggal puing-puing. Orang-orang yang tinggal di Yerusalem hanya orang-orang tua, karena yang muda dan kuat sudah dibawa sebagai tawanan. Oleh karena itu bagaimana mereka dapat memperbaiki tempat mereka itu? Jadi Yerusalem akan lenyap karena di samping penduduknya yang sudah tua dan akan mati, tidak ada lagi generasi yang menggantikan. Jadi apa yang mereka banggakan sebelumnya, nantinya itu hanya tinggal nama dan tinggal kenangan. Tetapi saudara-saudara, di situ yang sangat menyedihkan itu, justru disitulah mereka mendengar kabar baik, seperti yang dikatakan dalam nats ini. Tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan.
di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk, dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik," dan seterusnya. Jadi di tengah-tengah situasi mereka yang menderita itu, Yeremia menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, bahwa akan datang waktunya di mana Tuhan akan memulihkan dan membebaskan serta mengembalikan mereka ke tanahnya semula. Dengan kata lain, sekalipun sepertinya mereka hancur-hancuran, tetapi satu saat pembaharuan akan dialami oleh bangsa itu oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita perlu menyadari dan meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya hidup di tengah-tengah penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia adalah Allah yang baik, Allah yang peduli. Bersyukurlah. Amin. Selamat beraktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu. Amin.